Assalamualaikum. Oke, langsung saja. Di sini saya menggunakan alas clipper nomor 2. Tuasnya ke atas. Anda bisa lihat saya mencukur tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah atau separuh ya. Model potongan ini bisa disebut mid fade atau medium fade. Bisa juga disebut dengan cukuran 2 jari. Permintaan pelanggan hanya mencukur di bagian pinggirnya saja atau sampingnya, dibikin tipis seperti ini ya. Anda bisa simak terus. Ini adalah proses di bagian sebelah kiri. Untuk pencukuran seperti tadi, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Masih di alas clipper nomor 2, tuasnya ke atas. Untuk cara mencukur seperti ini sangat mudah dipahami ya. Oke, selanjutnya di sini saya menggunakan alas clipper nomor 1, tuasnya ke atas. Ambil di bagian bawah dari tahap pertama tadi atau yang menggunakan alas clipper nomor 2 tadi. Lalu kemudian dihaluskan ya dengan menurunkan tuas. Jadi tadi nomor 1, kemudian diturunkan tuas. Ambil di bagian bawahnya saja untuk menghilangkan gradasi patah. Selanjutnya di bawah menggunakan atau tanpa alas clipper, copot alas clippernya lalu diturunkan tuas. Kemudian ini proses merapikan di bagian bawah ya. Masih di nomor 1, tuasnya ke atas, kita lihat. Anda bisa lihat, lalu diturunkan tuasnya untuk menghilangkan gradasi patah atau bertakuk ya. Jadi dihaluskan, kemudian terakhir di bawahnya alas clippernya dicopot lalu menurunkan tuas. Jadi di bawahnya tidak terlalu tipis. Selanjutnya masih tahap yang kedua ya. Di bagian belakang alas clipper ke atas, alas clippernya nomor 1, tuasnya ke atas. Selanjutnya gradasi patah dihilangkan, akan menjadi halus. Kemudian di bawahnya seperti tadi juga tahapnya tanpa alas clipper, tuasnya ke bawah. Kemudian lanjut di bagian sebelah kiri pelanggan. Pembuatan pola dengan menggunakan alas clipper nomor 1 hanya di bawah dari tahap pertama tadi ya. Jadi jangan mengenai dari proses awal tadi. Oke. Ini masih di tahap terakhir tadi ya, tanpa alas clipper, tuasnya ke bawah. Lanjutkan dengan overcomb ya, atau merapikan bagian sisa dari tahap pertama tadi dengan menggunakan clipper atau mesin cukur dengan sisir ya. Oke, mohon maaf di tahap ini tampaknya kurang kelihatan ya prosesnya. Jadi ini karena baru pertama saya membuat video di tempat yang baru, jadi belum tahu salahnya ya. Karena saya sendirian, jadi prosesnya agak ribet. Rupanya hasilnya tidak kelihatan. Tapi Anda bisa lihat
Di video-video sebelumnya saya membuat tahapan overcomb ini bisa terlihat jelas ya. Anda bisa cek video-video saya sebelumnya ya. Kemudian ini Anda bisa lihat di belakangnya proses overcomb atau menggunakan sisir seperti ini ya. Cukup di ujungnya ya. Sama halnya dengan yang di samping tadi. Jadi tidak ada bedanya. Seperti ini proses overcomb. Cukup mengambil di ujung-ujungnya. Kalau Anda memang kurang jelas, silahkan lihat di video saya sebelumnya ya. Banyak memberikan tutorial full ya, dari awal sampai overcomb dan cara mengerik atau mengeruk setelah cukur rambut ini ya. Oke, di bagian ini tidak kelihatan lagi karena kurang teliti tadi ya sebelum membuat video. Akan diperbaiki di video selanjutnya jika memungkinkan untuk membuat konten lagi. Untuk itu nikmati dan terus menonton. Oke, untuk pengetahuan saja. Jadi proses overcomb ini untuk merapikan bagian pencukuran tahap pertama dengan menyeimbangkan bagian di atasnya ya. Jadi jika terlalu tebal dan tidak seimbang atau terlihat bertakuk, itu kita rapikan dengan overcomb tadi. Dan ini proses merapikan atau cross check jika masih belum rapi, untuk itu kita rapikan. Proses menyikat atau membersihkan sisa rambut yang menempel pada permukaan yang kita cukur tadi. Oke, ini adalah fungsinya untuk membersihkan sisa rambut, yaitu kita bisa menilai atau meng-cross check ya, mana hasil yang belum maksimal. Untuk itu kita rapikan lagi. Jadi ini tahapan cross check ya. Saya menggunakan alas clipper nomor 1 dan mencukur bagian rambut yang masih belum rapi. Setelah itu kita berikan bedak untuk biar lebih gampang luntur, agar rambut mudah dibersihkan dan tidak menempel di kulit. Oke, lanjut lagi. Di sini adalah proses pengolesan. Saya menggunakan hand body untuk mengoles sebelum mengeruk atau mengarik sisa rambut atau ujung-ujung rambut untuk dirapikan ya. Saya selalu menggunakan silet baru untuk mencegah dari penyakit menular. Selanjutnya di sini saya akan memulai proses pengerokan. Oke, untuk proses ini mohon maaf tidak bisa terlihat secara jelas ya. Untuk itu Anda bisa melihat video saya sebelumnya dengan judul cara mengerok atau mengerik setelah cukur rambut ya. Di situ memang sangat jelas sekali tahapnya, dengan ada slow motion juga. Ini karena kesalahan sebelum
membuat video. Jadi Anda bisa melihat prosesnya di video yang sebelumnya sudah saya buat. Oke, untuk di bagian belakang bisa Anda lihat dengan jelas ya. Untuk pengerokan tidak terlalu tinggi atau tidak terlalu rendah ya, sesuai dengan pola tumbuhnya rambut. Jadi di ujungnya saja yang dikerok atau menyesuaikan dengan pola rambut, pola tumbuhnya rambut. Untuk di bagian sebelah kiri juga tidak kelihatan ya. Untuk itu saya harapkan Anda tetap menonton. Sebagai penggantinya, Anda bisa menonton di video saya sebelumnya yang sudah saya upload. Oke, untuk di bagian ini masih bisa kelihatan seperti apa cara mengerok dan bisa Anda lihat ya. Oke, ini hasilnya dengan proses mencukur hanya di pinggir atau sampingnya saja. Terus dukung Por Channel dan sampai jumpa. Assalamualaikum.